Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok, kelompok berapa sih bro? Ulang-ulang bro. Kelompok judulnya aja judulnya. Oh iya, Kelompok People Are Social Animal. Kira oke oke. mau bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok People Are Social Animals. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Firdaus. Saya Ananda Fergian. Dan saya Ilham Nur Muhammad. Kali ini kita akan mempresentasikan People Are Social Animals. Next. Next. Yang pertama, batas ukuran kelompok ikatan yang kuat adalah 150 orang. Ada batasan sekitar 150 orang untuk komunitas bertahan hidup di dekat Anda. Jika Anda tidak merasa suku itu mengelilingi Anda mungkin merasa terasingkan, terisolasi, dan stres. Lalu hubungan Anda dengan banyak orang melalui media sosial kemungkinan besar adalah ikatan mingguan. Kemudian ketika Anda merancang produk yang memiliki hubungan sosial yang dibangun atau tersirat, pikirkan apakah interaksi tersebut untuk ikatan kuat atau lemah. Ada lagi, jika Anda merancang untuk ikatan yang kuat, Anda perlu membangun sejumlah batasan fisik dan memungkinkan orang untuk berinteraksi dan saling mengenal dalam jaringan. Lalu yang terakhir, jika Anda merancang untuk hubungan yang lemah, jangan bergantung pada komunikasi langsung di antara semua orang dalam jaringan orang atau batasan fisik. Terus ada orang berkabel keras, imitasi, dan empati. Jika Anda meletakkan wajah di tempat depan bayi dan menjulurkan lidah, bayi akan menjulurkan lidahnya juga. Ini terjadi sejak usia yang sangat muda, bahkan semuda 1 bulan. Jika apa hubungannya ini dengan sesuatu, ini adalah contoh kapasitas bawaan kami yang terhubung ke otak untuk meniru. Penelitian terbaru tentang otak menunjukkan bagaimana perilaku meniru kita bekerja, dan dalam desain Anda dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mempengaruhi perilaku. Kemudian, tembakan neuron cermin. Bagian depan otak berisi area yang disebut korteks premotor atau motorik seperti dalam gerakan. Ini bukan bagian otak yang benar-benar mengirimkan sinyal yang membuat Anda bergerak. Bagian otak itu adalah korteks motorik utama. Korteks motorik membuat rencana untuk bergerak. Lalu, melakukan hal bersama obligasi orang. Para antropolog telah lama tertarik pada ritual di antara budaya tertentu seperti menabuh genderang, menyanyi, dan menari dan menyanyi. Scott Wiltermuth dan Chip Heath melakukan serangkaian penelitian untuk meneliti secara lebih rinci apakah atau bagaimana perilaku sinkron mempengaruhi cara orang bekerja sama. Mereka menguji kombinasi berjalan secara bertahap, tidak berjalan seiring, bernyanyi bersama, dan gerakan lain dengan kelompok peserta. Kemudian, orang berharap online interaksi untuk diikuti aturan sosial. Banyak orang menganggap media sosial sebagai perangkat lunak atau aplikasi sosial yang Anda gunakan untuk memasarkan bisnis atau organisasi atau merek Anda secara online secara lebih efektif. Tapi jika Anda berhenti untuk memikirkannya, Anda akan menyadari bahwa semua interaksi online adalah interaksi sosial. Hanya tindakan mengunjungi situs web adalah interaksi sosial. Mengisi formulir di situs web pemerintah untuk memperbarui pendaftaran mobil Anda adalah interaksi sosial. Terus, aturan untuk interaksi sosial. Ketika orang berinteraksi satu sama lain, mereka mengikuti aturan dan pedoman untuk interaksi sosial. Misalkan Anda sedang duduk di luar kafe saat teman Anda, Mark, masuk dan melihat Anda duduk di dekat jendela. Mark mendatangi Anda dan berkata, "Hai Richard, bagaimana kabarmu hari ini?" Mark mengharapkan Anda untuk berinteraksi dengannya, dan dia mengharapkan interaksi itu mengikuti protokol tertentu. Dia mengharapkan Anda untuk melihatnya. Pada kenyataannya, untuk menatap matanya jika interaksi Anda sebelumnya positif, dia mengharapkan Anda tersenyum sedikit. Berikutnya, Anda harus menyanggupinya dengan mengatakan sesuatu seperti, "Saya baik-baik saja. Saya duduk di luar sini untuk menikmati cuaca yang indah." Lalu, kemana arah percakapan selanjutnya tergantung pada seberapa baik Anda mengenal satu sama lain.
Jika Anda adalah kenalan biasa, dia mungkin akan mengakhiri percakapan, nikmatilah selagi bisa, bye. Jika Anda adalah teman dekat, dia mungkin akan menarik kursi dan mengobrol lebih lama. Next. Interaksi online memiliki aturan yang sama. Orang mengharapkan interaksi online untuk mengikuti peraturan sosial. Interaksi akan seperti banyak dari ekspektasi ini mencerminkan ekspektasi yang Anda miliki untuk interaksi orang ke orang. Jika situs web tidak responsif atau memakan waktu terlalu lama untuk dimuat, itu seperti lawan bicara Anda tidak melihat Anda atau mengabaikan Anda. Jika situs meminta informasi pribadi terlalu dini dalam interaksi, itu seperti orang lain menjadi terlalu pribadi. Jika situs web tidak menyimpan informasi Anda dari sesi ke sesi, itu seperti orang lain tidak mengenali Anda atau mengingat bahwa Anda mengenal satu sama lain. Di samping foto ini adalah contoh halaman web yang melanggar aturan sosial. Saat saya menulis buku, Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat. Katakanlah Anda menginginkan informasi tentang bagaimana Presiden Obama menggunakan media sosial untuk membuat orang-orang aktif mendukung gagasannya. Anda mencari dan pergi ke situs web pengorganisasian untuk Amerika dari Komite Nasional Demokrat. Halaman muka meminta alamat email dan kode pos Anda sebelum Anda bisa masuk ke situs. Next. Lalu ada orang kebohongan pada derajat yang berbeda bergantung pada media. Orang paling banyak berbohong di telepon dan paling sedikit dengan pena dan kertas. Orang lebih negatif terhadap orang lain melalui email dibandingkan dengan pena dan kertas. Jika Anda merancang survei melalui email, sadari bahwa orang-orang cenderung bersikap lebih negatif daripada menggunakan pena dan kertas. Jika Anda melakukan survei atau mendapatkan umpan balik audiens, ketahuilah bahwa survei telepon tidak akan memberi Anda respon seakurat survei email atau pena dan kertas. Mendapatkan umpan balik pelanggan atau audiens paling akurat saat dilakukan secara langsung, 1 lawan 1. Lalu ada otak pembicara dan sinkronisasi otak pendengar selama komunikasi. Saat Anda mendengarkan seseorang berbicara, otak Anda mulai bekerja selaras dengan pembicara. Greg Stephan tahun 2010 dan timnya menempatkan partisipan dalam studi penelitiannya di mesin fMRI dan meminta mereka merekam atau mendengarkan rekaman pembicaraan orang lain. Dia menemukan bahwa ketika orang mendengarkan orang lain berbicara, pola otak pembicara dan pendengar mulai berpasangan atau saling mencerminkan. Ada sedikit penundaan yang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan hingga komunikasi terjadi. Beberapa area otak yang berbeda disinkronkan. Dia membandingkan ini dengan meminta orang mendengarkan seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Dalam hal ini, otak tidak sinkron. Lalu, para peneliti berpikir bahwa tawa mungkin dimulai pada hewan, reaksi refleksi terhadap sentuhan, dan kemudian dibedakan dari waktu ke waktu, melalui berbagai hewan dan spesies. Orang bisa mengatakan ketika sebuah senyum nyata atau palsu lebih akurat dengan video. Penelitian tentang senyuman dimulai sejak pertengahan tahun 1800-an. Seorang dokter Prancis bernama Guillaume Duchenne menggunakan listrik dengan subjek penelitian. Ia akan merangsang otot-otot wajah tertentu dan kemudian memotret ekspresi yang dibuat orang ini, menyakitkan dan banyak dari gambar yang terlihat seperti orang-orang kesakitan. Di sebelahnya ada gambar dari Guillaume Duchenne mengambil foto-foto orang yang wajahnya dirangsang secara elektrik. Terima kasih. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.